Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku lagi jalan pagi. Ini melewati jalan terabasan ya, atau jalan pintas di daerah perkampungan belakang area proyek tempat aku bekerja. Nah, kondisi jalannya bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Kanan kiri masih dipenuhi dengan rumput ilalang dan tumbuh-tumbuhan yang cukup lebat. Jadi ya memang seperti ini kondisinya teman-teman. Masih sangat hijau dan asri, sejuk. Jadi ini sekitar jam 8 pagi ya, di tanggal 1 Oktober 2024. Nah, ini ada palang dilarang buang sampah ya, tapi masih ada sampah lah 1-2 biji. Jadi jalan ini cukup halus, terus sepi, terus enak juga kalau dibuat jogging, lari pagi, atau jalan di pagi hari. Jadi jarak tempuh dari mes aku ke tempat kerja aku itu kalau jalan kaki ini sekitar 4 kilo. Kalau ditempuh waktu itu ya sekitar 50 menitan sampai 1 jam untuk ritme jalan santai. Nah, seperti yang kalian lihat di samping kanan kiri ini masuk di area perkampungan masyarakat sekitar. Itu di sebelah kanan nampak Pak Satpam baru pulang kerja shift malam. Lalu itu ada nampak sedang membangun rumah ya teman-teman. Itu udah ada 1 tahun lebih tapi belum jadi juga. Jadi pepohonan masih banyak, terus tanah-tanah, lahan-lahan masih banyak, pohon-pohon besar masih banyak. Nah, rumah ini kelihatan udah lama banget ya. Jadi rumahnya dari kayu, terus depannya ada pohon-pohon besar banget. Jadi cukup sejuk dan rindang kalau pagi gini. Ini nampak semalam cuacanya baru hujan ya teman-teman. Jadi tanah-tanah itu masih terlihat basah. Nah, ini rumah yang paling tua mungkin di sini ya. Pohon-pohonnya sekelilingnya cukup besar, dan rumah ini dari papan kayu, terus atapnya dari seng. Kelihatan rimbun sekali kanan kiri. Nah, di depan itu ada semacam tandon air terpusat teman-teman ya, semacam PDAM tapi di lingkup perkampungan daerah sini. Nah, itu ada 2 tandon untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar ya mungkin. Nah, ini masih banyak tanah tegalan yang terbuka, hijau-hijauan. Pohon-pohon karet juga masih banyak. Nah, ini ada rumah, kalau nggak salah ini rumahnya Pak Gito. Pak Gito itu orang yang dagang di BUMDes di proyekku. Jadi ini menyusuri jalan itu sepertinya tadi ibu-ibu baru nganter anaknya sekolah ya kayaknya. Terus ini ada motor, ini sepertinya motor para pekerja bangunan. Nah, itu ada yang sedang bangun rumah, sudah naik batu bata, itu mungkin mau naik atap atau ya finishing dinding mungkin. Nah, itu juga rumah yang cukup klasik ya di sini. Udah lama banget kelihatan. Pohon-pohon bambu, terus hijau-hijauan. Nah, itu nampak genteng rumah itu tuh dari seng
udah lama banget, jadi nampak banget seperti karatan ya teman-teman, tapi itu masih tahan dari hujan itu. Nah ini rumah unik nih, catnya hijau mirip telur bebek ya, jadi hijau telur bebek. Unik nih rumah di sini. Ya baik, kita lanjut teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi di sekitar perkampungan itu, rumahnya bagus, ada warna hijau dan di kanan kiri. Nah ini ada masjid, sepertinya masjidnya ini lagi ada kegiatan, terus dipasang polis line ya, dipasang barikade, mungkin ada acara syukuran atau nyembelih kambing kayaknya. Kemarin aku lewat sini juga lagi pada rame-rame gitu. Nah itu ada warung tapi kelihatannya tutup. Nah ini sebelah kiri ini juga biasanya warung tapi kelihatannya tutup, terus banyak motor ya, sepertinya orang yang lagi di acara hajatan gitu. Nah itu rumah-rumah warga sekitar. Nah itu ada mobil warga parkir, halamannya luas banget ya teman-teman. Nah itu ada pickup sama elf, itu mungkin usahanya orang sini ya, jadi ada yang jadi ya travel angkutan jarak dekat gitu. Nah ini ada nampak rumah warna putih, ini sepertinya baru jadi, baru dibangun tapi lumayan cepet teman-teman, sudah jadi. Nah nampak di sebelah kiri ini ada mesin untuk bertani. Nah ini rumah ini lama banget teman-teman, mungkin ada 3 tahun tapi belum selesai. Jadi saya amati udah 3 tahunan ini belum juga di finishing oleh yang punya, sampai lumutan itu temboknya teman-teman. Nah ini ada jembatan kecil. Nah di sebelah kiri ada rumah dari papan kayu, klasik banget teman-teman. Ada pickup bawa genset itu. Nah di sebelah kanan ini adalah perkebunan karet tradisional milik warga sekitar teman-teman. Nah jadi karena lahan begitu luas, penduduk sekitar di sini menanami kebun-kebunnya dengan pohon karet atau pohon sawit begitu. Rata-rata yang ditanam ya 2 itu kebanyakan, sama pohon-pohon yang berbuah ya. Nah ini nampak rumah-rumah di sini masih memakai atap dari seng ya teman-teman. Itu nampak sekali di atapnya sudah karatan banget, rumahnya sudah tua, tapi itu juga masih kuat sampai sekarang. Kena hujan, kena angin itu masih kuat juga. Lumayan tahan panas dan hujan. Ini kelihatan rumah udah lama ya teman-teman. Itu di depan itu mungkin ada rumah sarang walet teman-teman, karena dia terlihat lebih tinggi dari bangunan yang lainnya. Jadi mungkin itu adalah sarang walet milik warga. Nah masuk ke sekitar sini. Nah di sini ada rumah yang cukup tua dan sudah reot, namun tidak berpenghuni teman-teman, dan terlihat rumahnya itu diiklankan dijual, tapi ya mungkin sulit juga ya lakunya karena di dalam terus sepi juga. Nah ini lanjut ke jalan arah belakang proyek tempatku bekerja. Nah setiap pagi atau sore itu cukup rutin bareng teman-temanku kalau kerja tuh pengen jalan kaki lewat sini. Jadi kita berkelompok, bisa 2-3 orang atau 5 orang gitu jalan bareng menyusuri jalan ini. Jadi ya seneng aja jalan bareng, terus pulang-pulang, terus
nanti capek bersih-bersih mandi gitu. Nah ini nampak masjid yang ada di belakang proyekku teman-teman. Masjid ini dikenal cukup besar ya di sini, jadi mungkin sentralnya masjid yang paling besar di sekitar sini ya ini Masjid Al-Ikhlas namanya. Lalu yang di sebelah kiri itu tadi ada TK atau Taman Kanak-kanak, namanya TK Melati. Nah ini adalah Masjid Al-Ikhlas dengan kubah berwarna kuning kayak di Palestina ya teman-teman. Nah ini Yayasan Al-Ikhlas sepertinya. Ada sekolah, ada tempat mengaji begitu teman-teman. Nah masjidnya ini besar sekali, dipakai untuk ya pusat kegiatan dan peribadahan oleh warga sekitar ya teman-teman. Nah ini di depan ini adalah nampak SD satu-satunya ya mungkin di sekitar sini. Ini namanya SD Negeri 5 Asam-Asam. Nah itu di depan nampak anak-anak baru selesai upacara. Tepat hari ini adalah tanggal 1 Oktober, yaitu memperingati hari kesaktian Pancasila ya teman-teman, kalau tidak salah. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi ini SD-nya dicat berwarna hijau. Itu tadi anak-anak baru selesai upacara. Nah ini SDN 5 Asam-Asam. Nah ini SD ini di sekitar tempatku kerja ini cukup besar ya, jadi mungkin penduduk sekitar sini sekolahnya di sini semua rata-rata yang di dalam gang ini. Nah ini nampak seperti rumah atau barak, ini disewakan untuk kos-kosan teman-teman. Untuk para pekerja proyek di lingkup sini itu cukup dekat jika menyewa di situ. Itu toko kelontong. Nah ini juga barak atau kos-kosan lokal ya teman-teman, dari rumah kayu kayak gitu, tapi cukup nyaman sepertinya. Jadi rata-rata penduduk di sekitar belakang area proyek ini menyewakan rumahnya. Nah ini warna putih ini adalah sarang walet teman-teman, milik penduduk lokal. Nah ini juga barak-barak dengan banyak pintu, ini juga kos-kosan teman-teman, kos-kosannya para pekerja proyek gitu. Nah ini rumahnya bagus, dicat warna biru. Nah yang di depan itu nampak warung dari kayu ya, warna coklat itu biasanya kalau buka dia jual gorengan teman-teman ya, ada tahu isi, bakwan, terus pisang goreng gitu teman-teman. Jadi itu kebetulan pas tutup ini tadi ya, jadi kita nggak bisa mampir. Jadi kita lanjutkan saja perjalanan kita. Itu sudah nampak 2 cerobong itu sudah dekat dengan lokasi proyek kita. Nah ada 3 cerobong itu sudah dekat dengan lokasi kerja kita. Di sini juga banyak rumah nih. Di dalam sana itu masih banyak rumah-rumah tradisional dari kayu teman-teman. Jadi konsepnya di sini adalah rumah panggung dengan material kayu dan atap dari seng. Nah ini adalah jembatan ya penghubung teman-teman. Ini sungai kecil, kebetulan ya hari ini agak cukup jernih teman-teman. Nah di sini ada warung, ada ibu-ibu menjemur baju juga. Ini ada warung kecil. Nah belokan ini ke depan sana itu adalah area parkir motor di belakang proyek teman-teman. Jadi warga-warga sekitar atau yang bekerja di proyek, kalau mereka tidak mau bareng bis, maka mereka bisa membawa sepeda motor sendiri. Namun ya dengan konsekuensi parkirnya ya agak jauh, lalu di perkampungan warga sekitar seperti ini, dan panas ya teman-teman, terpapar sinar matahari dan juga
Kalau hujan ya tentu kehujanan. Namun bagi mereka ya tidak masalah, asalkan bisa cepat berangkat kerja terus pulang juga bisa cepat gitu teman-teman. Di sekitar sini kalau pas hujan deras banget gitu teman-teman, biasanya di sini banjir teman-teman, bisa sampai selutut atau bahkan sepaha. Jadi ini kebetulan kemarin hujannya nggak terlalu deras, jadi relatif masih ditolerir ya teman-teman, nggak sampai banjir. Nah ini sudah masuk di area border tempat aku bekerja. Ini jalan setapak seperti ini, jadi rumput ilalang masih banyak seperti ini teman-teman. Cukup seru, pagi ini bisa jalan sehat, berkeringat, menyehatkan sambil cari pemandangan teman-teman. Nah ini dulu bangunan ini dulunya entah gudang atau kantornya siapa ya teman-teman. Sayang sekali sekarang tidak dipakai dan rusak dan ditungguin oleh tanaman rambatan seperti ini. Nah itu di depan ada gedung yang cukup panjang, itu tuh dipakai sebagai warung teman-teman, warung BUMDes, jadi badan usaha milik desa begitu. Jadi yang jualan ya tentunya warga sekitar. Nah ini dokumentasi sedikit mengenai lintasan yang aku lalui tadi teman-teman. Mungkin sekian video dari saya teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.